Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Puji Tuhan ya. Saudara, ini kehidupan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Ya. Tidak mudah. Ya. Sejak alami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia tidak main-main. Hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Panggilannya baik dalam menjalankan panggilannya sebagai seorang rasul. Benar-benar sungguh-sungguh setia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus. Ya. Di dalam pasal 11 ini. Supaya jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah menjadi tidak setia. Ya. Jangan mudah menjadi tidak setia atau jangan menjadi tidak setia. Sekalipun ada pekerja-pekerja yang sepertinya menyampaikan berita tentang Kristus, tapi sebenarnya mereka bukan pekerja Kristus yang setia. Kalau ada kabar yang mereka sampaikan, kabar baik, tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah. Jangan mudah terprovokasi, terpengaruh, mudah disesatkan pikirannya dan akhirnya menjadi tidak setia. Ini sebenarnya nasihat dan kesaksian Rasul Paulus. Ada nasihat yang disampaikan kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ada nasihat dan juga kesaksian hidupnya yang nyata. Dan menunjukkan bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul yang hidup untuk mementingkan diri sendiri. Hidup untuk mencari popularitas. Bukan hamba Tuhan yang mencari panggung. Bukan hamba Tuhan yang mencari popularitas, mencari keuntungan, dan lain-lain sebagainya, kedudukan. Dalam panggilannya, saudara dan saya bisa melihat, mendengar dan menyelidiki pelayanan
atau kehidupan Rasul Paulus. Setia dalam panggilannya, sungguh-sungguh dalam panggilannya, murni dalam pengiringannya dan juga dalam panggilannya sebagai seorang rasul, hamba Tuhan yang setia. Katakan haleluya. Dia bukan hamba Tuhan yang mementingkan diri sendiri. Dia rindu supaya jemaat Korintus ini menjadi jemaat yang setia, ya, seperti seorang gadis, ya, yang perawan, lalu dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Kristus. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jadilah jemaat yang setia, jemaat yang dapat dipercaya, jemaat yang tidak mudah terprovokasi, jemaat yang tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, pekerja-pekerja palsu, pelayan-pelayan palsu, yang licik, yang menyesatkan. Kan luar biasa ya nasihat seperti ini. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa mungkin kalian merasa bahwa saya ini bodoh. Maksudnya itu nggak apa-apa dah aku ini seperti orang bodoh. Yang penting kalian tidak mudah, kalian tidak setia kepada Kristus karena ajaran-ajaran palsu itu. Itu dia. Nggak apa-apa aku dianggap bodoh, dianggap aku rasul yang gila. Tapi tujuanku benar. Ya. Menarik ya saudara ya. Jadi walaupun dianggap seperti rasul yang bodoh, tapi dianggap bodoh oleh jemaat Korintus. Tapi ini bentuk daripada kasih Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dia rindu jemaat ini menjadi jemaat yang setia. Katakan haleluya. Saya rindu kepadamu, ini dalam terjemahan yang lain. Saya rindu kepadamu seperti Allah sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami atau seorang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Ya. Tetapi saya khawatir pikiranmu. Ya, ini dalam terjemahan yang lain, dalam 2 Korintus pasal yang 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tetapi saya khawatir pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia terhadap Kristus sama seperti Hawa dahulu tergoda oleh kelicikan ular. Kelicikan si ular itu. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa iblis itu tidak bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Dia hanya bisa menggoda, dia hanya bisa mempengaruhi, mengajak, tapi tidak bisa membuat jatuh dalam dosa. Menawarkan dosa. Memutarbalikkan fakta. Karena itu jemaat Korintus dan juga jemaat Tuhan hari ini harus punya keteguhan hati terhadap Kristus Yesus. Saya senang juga melihat slogan dari tokoh-tokoh ataupun para senior-senior, tokoh-tokoh gereja atau
tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja yang mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani, seumur hidup sampai napas terakhir melayani Tuhan. Ini sebuah slogan yang mengajak kita untuk teguh setia. Karena godaan penderitaan, tawaran-tawaran dunia tidak akan pernah berhenti untuk menggoda, untuk mempengaruhi setiap manusia di muka bumi ini. Tidak akan berhenti untuk terus memberi pengaruh ajaran-ajaran. Mereka akan mengajak saudara dalam grup-grup WA. Dan di situ saudara bisa dipengaruhi pikiran saudara, hati saudara. Dan akhirnya bisa melenceng. Saya pernah masuk di dalam grup-grup yang mengerikan saudara. Bukan grup-grup pornografi, bukan. Tapi ini grup-grup suatu pengajaran yang aneh-aneh. Yang menurut mereka itu membunuh itu halal. Memerkosa itu halal. Apalagi membunuh orang yang percaya kepada Yesus, bagi mereka itu halal. Bayangkan itu. Saya dimasukkan di grup itu. Dan saya nggak sadar, saya lihat, waduh ini sih grup apa ini? Saya baca statement-statementnya dan mengerikan. Saya keluar dan saya berdoa dalam nama Yesus. Selamatkan mereka Tuhan. Ini ajaran yang sesat. Ajaran yang mengerikan. Saudara pun harus berhati-hati dalam pergaulan saudara. Entah itu pergaulan lewat sosial media, pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja. Jangan sampai saudara tergoda oleh kelicikan si ular itu. Penyesat-penyesat. Yang mana covernya bisa dia seperti domba, berbulu domba. Tapi dia singa, berbulu domba. Mengerikan. Ya saudaraku yang kasih Tuhan. Rasul Paulus sampaikan, sebab rupanya kalian senang menerima orang yang datang kepadamu dan mengajar tentang Yesus yang lain. Bukan Yesus yang kami perkenalkan kepadamu. Dan kalian mau menyambut roh dan kabar baik yang sama sekali berlainan dengan roh Allah dan kabar baik yang pernah kalian terima dari kami. Saya sama sekali tidak merasa lebih rendah dari rasul-rasul yang luar biasa itu. Mungkin saya kurang pandai berbicara, tetapi mengenai pengetahuan saya bukan orang bodoh. Itu sudah kami buktikan kepadamu dalam segala hal. Pada waktu saya memberitakan kabar baik dari Allah kepadamu, saya tidak minta kalian membiayai sedikit pun. Dan dengan demikian saya membuat diri saya menjadi rendah. Saya lakukan itu untuk meninggikan kalian. Ya, menarik ya. Saya lakukan itu untuk meninggikan kalian. Artinya tidak menjadi beban. Bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang mandiri, jemaat yang diberkati Tuhan. Sebenarnya Rasul Paulus disupport oleh jemaat-jemaat yang lain, yaitu salah satunya jemaat Makedonia. Pada waktu saya memberitakan kabar baik dari Allah kepadamu, saya tidak minta kalian membiayai saya sedikit pun. Dan dengan demikian saya membuat diri saya menjadi rendah. Saya lakukan itu untuk meninggikan kalian. Apakah itu suatu kesalahan saya terhadapmu? Pada waktu saya melayani kalian, saya dibiayai oleh jemaat-jemaat lain. Boleh dikatakan saya merugikan jemaat-jemaat itu supaya dapat menolong kalian, jemaat Korintus. Kalau pada waktu itu saya berkekurangan, saya tidak menyusahkan seorang pun dari kalian. Semua yang saya perlukan disediakan oleh
saudara-saudara yang datang dari Makedonia, saya menjaga baik-baik supaya saya tidak menyusahkan kalian dalam hal apapun. Dan saya akan terus menjaga supaya itu tetap demikian. Kebanggaan saya ini tidak dapat dihapuskan dimanapun, juga di seluruh negeri Akaya. Karena ajaran Kristus yang benar ada pada saya, yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, jemaat Makedonia. Karena itu saudaraku yang dikasih, yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, luar biasa pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Saya bisa merasakan ini karena saya gembala. Walaupun Rasul Paulus bukan seorang gembala, tapi dia seorang rasul. Tapi saya melihat bahwa Rasul Paulus lewat kebenaran firman Tuhan ini sangat mengasihi jemaat Korintus. Katakan haleluya. Ya, ini adalah hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi jemaat Tuhan. Ya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita, saudaraku yang kasih Tuhan, yang mungkin seringkali mudah bersungut-sungut, mudah komplain, menuntut komplain. Kok begini saya melayani Tuhan? Kok ini yang saya dapat? Kenapa saya menderita melayani Tuhan? Kenapa saya nggak begini, nggak hidup mewah? Sementara yang lain hidup mewah, saya menderita melayani Tuhan. Saudara, kita lihatlah kepada Yesus. Bagaimana Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia datang tinggalkan surga, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan tahtanya demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Demi menyelamatkanmu, menyelamatkanku. Membayarmu, membebaskanmu, membebaskanku, memerdekakanmu dan memerdekakanku. Memberkati hidupmu. Bukan berarti dari surga Tuhan Yesus tidak bisa memberkati. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa dari surga untuk menyelesaikan. Tapi dia datang dan dia menjadi manusia. Dia merasakan apa yang kita alami. Dia seperti kita, dia manusia 100%, dia Allah 100%. Dia merasakan apa yang saudara alami dan juga saya alami. Yang kita alami. Dialah teladan hidup kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Dialah teladan kita. Dia datang untuk mendemonstrasikan kasih-Nya. Dia juga disertai dengan kuasa dan otoritas. Sama. Otoritas yang sama yang ada pada Yesus. Kuasa yang ada pada Yesus dan roh yang ada pada Yesus. Juga kuasa dan roh otoritas diberikan kepada setiap kita. Roh yang sama. Otoritas yang sama. Kuasa yang sama. Bahkan Tuhan Yesus mendorong kita, mengingatkan kita supaya kita terus bekerja untuk Tuhan. Dan lebih lagi, dan kita akan disertai dengan tanda-tanda heran. Sekalipun saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini, dalam pengiringan saudara melayani Tuhan. Ada penderitaan, itu normal. Ya, coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 12. Isinya begini, setiap orang yang percaya kepada Yesus, 2 Timotius 3 ayat 12 ya.
2 Timotius 3. Iya, ayat 12. Oke, iya betul ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Menderita aniaya. Katakan haleluya. Akan mengalami persecution. Bukan mengalami hal-hal yang indah saja, tapi juga mengalami penderitaan, aniaya, dibenci, ya, bayar harga. Padahal saudara melakukan yang benar, melayani Tuhan. Dan banyak orang, loh setelah saya percaya Yesus dan saya melayani Tuhan, kok saya banyak mengalami proses. Memang harus diproses, harus dimurnikan. Apakah iman kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Yesus? Karena banyak juga orang hanya ingin mendapatkan kesembuhan, hanya ingin mendapatkan mujizat, hanya ingin mendapatkan berkat, hanya ingin mendapatkan berkat-berkat jasmani. Yang penting berkat-berkat jasmani ini aman. Makanya banyak orang yang, atau jarang orang mau menyanyikan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Gak mau orang mengalami aniaya, penderitaan, maunya yang enak-enak, maunya yang jalannya mulus, ya, 5 star, jalannya itu red carpet. Ya. Makanya kalau hamba Tuhan, wah hanya menunjukkan yang enak-enak, ya, di statusnya enak, makan-makan yang enak, kok cuman itu doang? Ya itu sama, orang dunia juga seperti itu. Tapi gak harus menunjukkan status, wah saya baru ditonjok nih, baru benjol nih. Ya gak harus ditunjuk-tunjukkan juga. Memang ya ini proses, ya saudara. Proses. Kemarin ada satu ibu bilang sama saya, Pak, suami saya begini. Gimana Bu? Suami saya itu kasar. Suami saya itu begini, begitu, begini. Saya tanya, ibu umur berapa? 35. Suami umur berapa? 28. Nikah di mana? Di sawah? Atau di bawah pohon? Atau di gereja? Dia bilang di gereja Pak Pendeta. Ya sudah. Kalau ada di televisi, ada acara, kalau tidak salah dia di Indosiar, saya hanya lihat di Facebook, Take Me Out. Kalau acara Take Me Out, kalau dia ambil keputusan, klik, berarti itu sudah tot gitu. Berarti dia sudah siap untuk, dia yang memutuskan untuk memilih menikah dengan pria yang muda. Ya kalau menurut saya 28 sudah matang, tapi dia ya ini namanya pilihan. Tentukan pilihanmu. Ini hostnya itu bilang, dari semua wanita yang ada di sini, satu laki-laki yang berdiri seperti saya ini. Tapi gak boleh lagi take me out ya. Ya, karena saya sudah ada yang punya. Ya. Tentukan pilihanmu, dia bilang. Ada yang nyalakan lampunya, ada yang matikan lampunya. Sisa 3, sisa 2, sisa 1. Ya, kalau udah tentukan pilihan, ya menikah dengan si ini. Ya kalau alami penderitaan seperti itu, sudah diteguhkan dalam sebuah pernikahan. Pak boleh cerai enggak? Enggak boleh Bu. Boleh ganti enggak Pak? Enggak boleh. Ini enggak main-main ini. Ini bukan seperti beli ayam, kalau dia ayam itu
kita bawa pulang lalu dia bertelur, kita cari lagi yang seperti itu, ayam lagi. Kalau nggak bertelur kita balikin lagi. Nggak bisa seperti itu. Ini namanya pernikahan satu kali untuk selamanya. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, sudah aku yang dikasih Tuhan. Harus setia seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ia mendorong jemaat Korintus menjadi jemaat yang setia. Kalau ada penderitaan, kalau ada tekanan dalam pengiringan kita, ada pergumulan, ada ujian, ada pencobaan yang kita hadapi. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Kalau ada pencobaan yang kita alami, wah, tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan itu tahu kemampuan kita. Ujian untuk melihat kualitas iman, kasih kepada Kristus, kepada sesama. Apakah kualitas hidup kita, kualitas pelayanan kita yang seperti kualitas jerami, yang mudah terbakar, seperti kayu, mudah juga terbakar, atau seperti emas, semakin dibakar, semakin diproses, semakin bercahaya. Katakan haleluya. Kalau kita jadi hamba Tuhan yang mental kerupuk, ya. Kalau Rasul Paulus mental kerupuk, katakanlah seperti itu. Ya, ini gambaran saja. Mental kerupuk begitu. Saudara tahu kerupuk kan? Begitu kena angin, gampang masuk angin kan? Kalau kerupuk kena masuk angin gimana? Enak gak? Langsung kenyal-kenyal, ciut. Kena angin, ya, masuk angin sedikit, langsung kenyal-kenyal. Kalau kita jadi hamba Tuhan yang mental kerupuk, kena pengaruh angin sedikit saja, udah langsung sempoyongan, nggak mau lagi jadi hamba Tuhan. Ternyata susah, mundur dan lain-lain sebagainya. Mati iya kan? Gampang, itu ciut. Tapi kalau dia mental, ya nggak usah baca lah. Emas, iya kan? Dia semakin dibakar, dibuang, ditolak, dilemparkan. Mau ditaruh di lumpur pun dia tetap emas. Ditaruh di tempat kotoran pun yang bau-bau dan tidak menyenangkan pun, di situ dia berkualitas emas. Katakan haleluya. Saya pikir ini hamba Tuhan, Rasul Paulus ini hamba Tuhan yang berkualitas emas. Haleluya. Pelayanannya kualitas emas. Ya, tidak mudah goyah, ya. Kalau saudara baca kesaksian atau apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat kebenaran firman Tuhan dalam ayat 23 sampai ayat 27 ini. Sering kurang tidur, suka kerja berat, ya. Lapar, dahaga, puasa, kedinginan dan tanpa pakaian, sering mengalami bahaya dari saudara-saudara palsu yang berkata saya ini saudara, kita bersaudara, tapi palsu, ya. Tidak setia, tidak dapat dipercaya, sering diancam, ada bahaya penyamun, bahaya dari Yahudi, yang bukan Yahudi, bahaya di padang gurun, di kota, di mana saja, di tengah laut, disesah, didera, dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Ya, katakanlah ini karena pengaruh alam. Tapi dilempari batu itu bukan pengaruh alam. Iya, bukan. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas.
kerap kali dalam bahaya maut, mengalami didera di luar batas. Kadang teman-teman yang ada dalam penjara pun tatonya banyak, tapi cengengnya luar biasa. Katanya gangster. Wajah Rambo, tapi hatinya Hello Kitty. Ketangkap polisi, kumisnya udah gemetar. Dia yang main narkoba. Terus dari penjara nangis-nangis. Gak enak di sini, gak enak di sini, gak enak di sini. Ya memang gak enak di penjara.